Assalamualaikum ikhwan seiman. Hadis yang keenam, yaitu amal yang dapat melebur dosa. An Abi Nasril Wasiti qala samitu Aba Rojail Atoridiyah yuhadisu an Abi Bakris Siddiqi radhiyallahu anhu ana arabiyan ata ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala balagoni angkada anaka taqulu minal jum'ati ilal jum'ati wa minas salati ila salati kafaratun lima bainahunna limanish tabal kabairo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am sumazada faqala al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun wal masyu ilal jum'ati kafaratun wa kullu qadamin minha ka amali isrina sanatan fa ida farago minal jum'ati ujiza bi amalin miatai sanatin. Artinya, dari Abu Nasr al-Wasiti berkata, aku mendengar Abu Roja at-Toridi meriwayatkan hadis dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasannya seorang Arab Badui, orang Arab pedalaman, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, telah sampai padaku darimu bahwa engkau bersabda, dari Jumat ke Jumat, dari solat ke solat adalah tebusan dosa bagi orang yang menghindari dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi di hari Jumat adalah tebusan dosa, berjalan menuju solat Jumat adalah tebusan dosa. Setiap langkah dari menuju solat Jumat seperti beramal 20 tahun, maka bila telah selesai solat Jumat, dia dibalas dengan semisal amalan 200 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq adalah seorang pedagang pada masa jahiliyah. Adapun sebab keislaman beliau adalah ketika beliau berada di negeri Syam, beliau bermimpi melihat bulan dan matahari ada di pangkuannya. Kemudian beliau mengambil keduanya, mendekap dan memakaikan jubah kepada keduanya. Ketika beliau terjaga, bangun, beliau pergi ke rohib Nasrani untuk menanyakan mimpi tersebut. Beliau datang dan mengatakan tentang mimpi tersebut serta meminta tabir darinya. Rohib tersebut, pendeta, bertanya, engkau dari mana? Sayyidina Abu Bakar menjawab, dari Mekah. Rohib bertanya lagi, dari kabilah apa? Sayyidina Abu Bakar menjawab, dari kabilah Tamim, dan bertanya lagi, apa pekerjaanmu? Sayyidina Abu Bakar menjawab, pekerjaanku berdagang. Terus rohib berkata, pada masamu akan keluar seorang laki-laki dari keturunan Hashim, namanya Muhammad Al-Amin, dari kabilah Hashim, dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena dia, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi, serta isi keduanya, dan tidaklah Allah menciptakan Adam, dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Dia adalah baginda para nabi dan para rasul, serta penutup para nabi, dan engkau akan menjadi menterinya dan menjadi khalifah setelahnya. Inilah tabir mimpimu. Kemudian rohib berkata, aku mendapati perangai dan sifatnya di dalam kitab Taurat dan Injil dan Jabur, dan sesungguhnya aku telah masuk Islam baginya, dan aku menyembunyikan keislamanku karena takut dari orang-orang Nasrani. Ketika Abu Bakar Asy-Siddiq telah mendengar dari rohib tersebut tentang sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, luluhlah hatinya dan beliau rindu dan ingin segera berkunjung kepada Nabi Muhammad. Datanglah Sayyidina Abu Bakar ke Mekah. Beliau mencari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menemukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun menyukai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sabar walau sesaat tanpa memandang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Bakar, setiap hari engkau datang kepadaku dan duduk bersamaku. Mengapa engkau tidak masuk Islam? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, andai kata engkau adalah seseorang nabi, maka engkau harus memilikimu mukjizat. Nabi bersabda, tidakkah cukup bagimu mukjizat yagi telah engkau lihat di Syam dan telah ditabirkan oleh seorang rohib, dan dia telah memberi kabar tentang keislamannya. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar ucapan Nabi, Sayyidina Abu Bakar berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasannya engkau utusan Allah. Masuklah Sayyidina Abu Bakar ke dalam agama Islam dan memperbagus keislamannya. Wallahu a'lamu bishawab.